Pernah nggak sih kalian ngerasa stres banget pas baru aja beli murai batu hasil tangkapan hutan atau burung bahan yang ternyata susah banget makannya? Rasanya jantung mau copot tiap kali lihat burung cuma bengong dan nggak mau nyentuh fur sama sekali. Kalau telat ngasih jangkrik sedikit aja, burung langsung lemas dan akhirnya nyilet. Nah, masalah ini sering banget bikin teman-teman pemula jadi trauma main murai batu. Tapi tenang aja, di video kali ini saya bakal bongkar rahasia dapur yang jarang dibahas orang lain tentang gimana caranya supaya murai batu kesayangan kalian bisa langsung lahap makan fur halus hanya dalam hitungan hari. Tanpa bikin burung stres, tanpa bikin burung macet bunyi, dan pastinya aman buat kelangsungan hidup burung kalian. Simak baik-baik setiap detailnya, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi gacauan kalian. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Tempatnya kita berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia burung berkicau. Apa kabar kalian semua? Semoga burung-burung di rumah tetap sehat dan makin gacor ya. Mengajari murai batu makan fur, atau istilahnya ngefurin burung, itu sebenarnya gampang-gampang susah. Banyak orang yang gagal karena terlalu terburu-buru, atau malah pakai metode ekstrim yang bikin burung drop mentalnya. Hari ini, saya mau ajak kalian semua buat belajar bareng tentang trik halus namun sangat efektif, agar burung yang tadinya murni pemakan serangga bisa beradaptasi dengan pakan buatan manusia. Jadi, buat kalian yang baru mau mulai pelihara murai batu, pastikan tonton video ini sampai habis, karena materi hari ini benar-benar daging semua. Sebelum kita masuk ke teknis, kita harus paham dulu kenapa murai batu itu secara alami nggak kenal sama yang namanya fur. Di alam liar, mereka adalah karnivora sejati yang hanya makan serangga, cacing, atau binatang kecil lainnya. Perut mereka dirancang untuk mencerna protein hewani yang basah dan empuk. Ketika kita kasih fur yang teksturnya kering dan keras, sistem pencernaan mereka butuh waktu buat beradaptasi. Itulah alasannya kenapa kita wajib pakai fur halus di tahap awal. Fur halus ini punya tekstur yang lebih mendekati bentuk bubuk yang gampang nempel di tubuh serangga, sehingga burung nggak sengaja bakal ngerasain rasa fur itu saat mereka lagi makan jangkrik atau kroto. Ini adalah langkah psikologis pertama untuk menipu lidah si burung agar terbiasa dengan rasa pakan buatan. Langkah pertama yang paling krusial adalah memilih jenis fur halusnya. Jangan asal pilih fur yang murah tapi aromanya nggak tajam. Buat burung yang lagi tahap belajar, kita butuh fur halus yang punya aroma sangat kuat, biasanya yang baunya amis atau bau protein tinggi. Aroma ini tujuannya untuk memancing nafsu makan si burung. Selain itu, pastikan fur halus yang kalian pilih punya kandungan nutrisi yang lengkap, karena selama masa transisi ini, burung bakal ngalamin sedikit penurunan kondisi tubuh. Kalau fur yang kita pakai kualitasnya buruk, burung bakal makin kurus. Jadi, investasikan sedikit lebih banyak uang buat beli fur halus kualitas premium demi keselamatan nyawa murai batu kalian yang harganya jutaan rupiah itu. Setelah fur siap, kita butuh media pembawa atau baitnya. Media terbaik untuk proses ini adalah kroto segar atau jangkrik yang dipotong kecil-kecil. Kenapa harus kroto? Karena kroto punya tekstur yang lengket secara alami. Tekstur lengket inilah yang bakal jadi senjata rahasia kita. Bayangin kalau kalian pakai jangkrik utuh yang kering. Fur halus nggak bakal bisa nempel sempurna. Tapi kalau pakai kroto, setiap butir kroto akan terselimuti oleh fur halus tadi. Jadi, mau nggak mau, pas burung makan kroto, dia juga bakal nelan fur halusnya. Ini adalah cara paling aman supaya nutrisi dari fur mulai masuk ke lambung burung secara bertahap, tanpa dia sadari kalau dia lagi kita akali. Oke, sekarang kita masuk ke hari pertama. Di hari pertama ini, kuncinya adalah jangan pelit sama pakan alami. Gunakan perbandingan sekitar 80% kroto dan 20% fur halus. Aduk rata sampai semua kroto terlihat seperti dibedaki oleh fur. Jangan kasih pakan lain dulu. Taruh wadah pakan ini di tempat yang gampang dijangkau sama burung. Di hari pertama ini, tujuan utama kita bukan bikin dia kenyang pakai fur, tapi cuma buat ngenalin rasa fur itu ke lidahnya. Pantau terus dari kejauhan. Kalau burung sudah mulai matokin kroto yang berlumur fur itu, berarti langkah pertama kita sudah berhasil 50%. Tetap tenang dan jangan banyak melakukan gerakan mendadak di sekitar sangkar. Konsistensi waktu pemberian pakan itu vital banget teman-teman. Saya sarankan kalian kasih pakan racikan ini setiap pagi sekitar jam 7, setelah burung diangin-anginkan sebentar. Jangan mandikan burung dulu selama proses ngeforin ini ya, karena kita nggak mau energi burung habis cuma buat ngeringin bulu atau kedinginan. Kita pengen fokus energi si burung ada di pencernaannya.
Kalau sore hari sekitar jam 4, cek lagi cepuk pakannya. Kalau sudah habis atau kering, ganti dengan racikan baru yang fresh. Ingat, kroto itu gampang basi, jadi jangan biarkan racikan sisa kemarin tetap ada di dalam sangkar, karena bisa bikin burung sakit perut atau malah jamuran. Gimana cara kita tahu kalau trik ini berhasil? Jawabannya ada di kotoran si burung. Coba perhatikan alas sangkarnya setiap pagi. Kalau kotoran burung masih bening atau cuma putih-putih aja, berarti dia belum makan furnya. Tapi kalau kotorannya sudah mulai berwarna sesuai dengan warna fur yang kalian kasih, misalnya hijau atau coklat, dan bentuknya sudah mulai agak padat, itu tandanya sistem pencernaan si murai batu sudah mulai menerima asupan fur halus tersebut. Ini adalah indikator paling valid yang nggak bisa bohong. Kalau kotorannya sudah berubah warna, kalian boleh sedikit bernapas lega, karena burung kalian sudah melewati fase kritis pertama dalam proses adaptasi pakan ini. Sambil kita lanjut ke tahap berikutnya yang makin seru, ada info penting nih buat teman-teman semua yang sering tanya-tanya di kolom komentar. Banyak banget yang bingung milih perlengkapan buat gacoannya. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Produk-produk yang saya cantumkan di sana adalah produk yang sudah terbukti kualitasnya dan sering saya pakai sendiri untuk perawatan harian maupun lomba. Jadi buat kalian yang pengen hasil maksimal tanpa harus coba-coba produk yang gak jelas, langsung aja cek linknya sekarang juga ya. Memasuki hari ketiga dan keempat, kalau kondisi burung tetap lincah dan kotorannya sudah berwarna, kita bisa mulai naikkan levelnya. Sekarang, kita ubah perbandingannya jadi seimbang, yaitu 50% kroto dan 50% for halus. Di tahap ini, burung bakal mulai merasa tekstur yang lebih kasar dan kering di mulutnya. Biasanya, burung akan sedikit milih-milih. Dia bakal coba buang fornya buat nyari krotonya. Itu wajar banget, jangan panik. Biarkan saja. Yang penting, jangan kasih jangkrik secara berlebihan di luar cepuk pakan ini. Tujuannya, supaya dia terpaksa makan apa yang ada di dalam cepuk kalau dia merasa lapar. Tapi ingat, tetap pantau kondisi fisiknya. Jangan sampai burung terlihat ngantuk atau mengembangkan bulu. Nah, ini ada satu trik rahasia lagi kalau ternyata burung kalian tipe yang sangat keras kepala dan cuma mau makan krotonya aja. Kalian bisa pakai metode for basah. Caranya, ambil for halus, kasih sedikit air hangat sampai teksturnya jadi seperti pasta atau bubur bayi, tapi jangan terlalu encer ya. Terus aduk bareng kroto atau potongan jangkrik. Tekstur yang mecek ini bakal bikin si burung nggak bisa misahin mana kroto mana for. Semuanya bakal menyatu jadi satu gumpalan. Metode ini sangat efektif buat murai batu yang benar-benar ndablek atau susah diajarin. Tapi ingat, pakan basah kayak gini lebih cepat basi. Jadi maksimal 4 jam sekali harus diganti dengan yang baru, supaya nggak jadi racun buat burung. Selama proses ngeforin ini, mental burung itu dalam kondisi yang sangat rapuh. Jadi, lingkungan sekitar sangat berpengaruh. Jangan taruh burung di tempat yang terlalu ramai orang lalu lalang atau ada suara gaduh yang tiba-tiba. Taruh di tempat yang tenang, tapi tetap ada sirkulasi udara yang baik. Kalau bisa, selama 1 minggu ini jangan dikerodong penuh terus. Kasih kesempatan dia buat lihat lingkungan supaya nggak stres karena kegelapan. Tapi kalau burungnya tipe yang giras banget dan sering nabrak jeruji, kalian boleh kerodong tipis atau separuh saja. Intinya, buat si burung merasa senyaman mungkin, supaya dia fokus ke urusan makan, bukan fokus ke urusan ketakutan sama lingkungan barunya. Kalau sudah masuk hari ke-6 atau ke-7, dan kalian lihat di dasar cepuk itu fur halusnya sudah mulai berkurang banyak dimakan, sekarang saatnya ujian terakhir. Coba kasih fur halus murni tanpa campuran kroto sama sekali di pagi hari. Tapi tetap kasih jangkrik 3 ekor di tempat terpisah, atau dikasihkan langsung pakai tangan sebagai reward. Pantau selama beberapa jam. Kalau burung sudah mau matokin fur halus kering itu dengan lahap, selamat. Berarti murai batu kalian sudah resmi lulus sensor dan sudah jadi burung yang ngefur. Ini adalah pencapaian besar buat seorang kicau mania pemula, karena kalian sudah berhasil menyelamatkan nyawa burung dan memudahkan perawatan jangka panjangnya. Mungkin banyak yang nanya, Mas, kenapa nggak langsung dikasih for kasar aja biar nggak repot? Jawabannya sederhana, ini soal keamanan pencernaan. Murai batu hutan itu lambungnya sensitif banget. Kalau langsung dikasih for kasar yang keras, ada risiko burung jadi macet pencernaan atau bahkan radang usus, karena mereka belum biasa menghancurkan benda keras di perutnya. For halus berfungsi sebagai jembatan atau transisi yang lembut. Nanti kalau burung sudah total makan for halus selama 1 atau 2 bulan, baru deh kalian bisa pelan-pelan campur sama for kasar, sampai akhirnya dia total makan for kasar. Jadi kuncinya adalah sabar dan jangan mau praktisnya aja, tapi malah ngerugiin burung. Selama masa belajar makan fur ini, air minum jangan sampai telat dan harus selalu bersih. Kalau bisa,
Air minumnya dikasih vitamin tambahan yang mengandung elektrolit dan mineral. Ini penting banget buat ngejaga stamina burung, biar nggak gampang drop karena perubahan pola makan. Selain itu, vitamin juga bisa bantu ningkatin nafsu makan si burung. Gantilah air minum setiap pagi dan sore. Jangan biarkan air minum terkena kotoran burung atau sisa makanan, karena bakteri di air kotor itu cepat banget menyerang murai batu yang lagi dalam kondisi stres masa transisi pakan. Kebersihan adalah separuh dari keberhasilan kalian dalam merawat burung ini. Gimana kalau setelah seminggu burung tetap nggak mau makan for dan malah makin kurus? Jangan dipaksakan. Kalau kondisi fisik burung sudah mulai drop, mata sayu, dan bulu berdiri, segera hentikan proses ngeforin ini. Kembalikan ke pakan full serangga dulu sampai kondisinya pulih total. Nyawa burung lebih berharga daripada ambisi kita buat bikin dia makan for. Nanti kalau sudah sehat lagi, kalian bisa coba lagi pakai metode yang lebih halus lagi, atau ganti merek fornya. Mungkin burungnya nggak cocok sama aroma for yang pertama. Setiap burung punya karakter yang beda-beda, jadi kita sebagai perawat harus punya feeling yang kuat buat baca kemauan si burung. Keuntungan kalau murai batu kalian sudah makan for itu banyak-banyak kicau mania. Pertama, kalian nggak bakal pusing kalau suatu saat stok jangkrik atau kroto di pasar lagi kosong atau harganya lagi selangit. Kedua, perawatan harian jadi jauh lebih simpel. Kalian bisa ninggalin burung buat kerja tanpa khawatir burung mati kelaparan, karena pakan dicepuk sudah tersedia dan tahan lama. Selain itu, for yang berkualitas sebenarnya sudah dirancang oleh ahli nutrisi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang mungkin nggak didapatkan burung kalau cuma makan satu jenis serangga saja. Jadi ini investasi buat kesehatan jangka panjang si burung agar tetap fighter di lapangan. Banyak yang takut kalau burung sudah makan for, nanti semangat tempurnya atau mental fighternya jadi hilang. Ini mitos ya teman-teman. Mental fighter itu ada di genetik dan gimana kita ngelatihnya. For cuma pengganti sumber energi utama. Biar burung tetap gacor dan punya tenaga buat bongkar materi lagu, kalian tetap wajib kasih extra fooding atau EF berupa jangkrik setiap pagi dan sore dengan porsi yang pas. Jangan mentang-mentang sudah makan for, terus kalian nggak kasih serangga sama sekali. Serangga itu ibarat bensin tambahan buat dia bisa tampil maksimal. Jadi, keseimbangan antara for sebagai pakan pokok dan serangga sebagai suplemen adalah kunci murai batu juara. Jadi, untuk merangkum trik rahasia kita hari ini, pertama, pilih fur halus yang aromanya kuat. Kedua, gunakan media kroto segar dengan perbandingan yang bertahap, mulai dari 80-20, 50-50, sampai akhirnya 100% fur. Ketiga, gunakan trik fur basah kalau burung benar-benar bandel. Keempat, jaga kebersihan air minum dan tambahkan suplemen. Dan yang terakhir, jangan mandikan burung selama proses ini. Kalau kalian ikuti langkah-langkah ini dengan disiplin dan penuh kesabaran, saya yakin dalam waktu kurang dari 1 minggu, murai batu kalian sudah bakal lahap makan fur halus tanpa mengalami stres yang berarti. Nah, itu dia pembahasan mendalam kita tentang cara rahasia agar murai batu langsung lahap makan for halus. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman kicau mania di seluruh Nusantara. Kalau kalian punya pengalaman lain atau ada yang mau ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi sehat biar kita semua makin pintar ngerawat burung. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke grup-grup hobi kalian, dan pastinya subscribe channel Cinta Kicau Mania supaya nggak ketinggalan tips-tips berkelas lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat merawat gacoannya, dan salam satu hobi.